Kaidah yang ketiga atau yang kaidah yang keenam, ketiga pada pertemuan kali ini, kaidah wasulhu khair. Damai itu lebih baik, damai itu lebih baik. Kaidah ini datang dalam surat An-Nisa ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Wasulhu khair wa uhdhiratil anfusus syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 128, jika seorang wanita takut dari suaminya mungkin tidak tertarik lagi kepada dia, berpaling darinya, ya, maka tidak mengapa keduanya untuk melakukan sulh, perdamaian, ya. Dan perdamaian lebih baik, ya. Mungkin suaminya ingin menceraikan dia, akhirnya dia bilang, sudah kau enggak usah ceraikan saya, hakku saya kurangi, sudahlah, misalnya jatah nginapmu di rumah saya kurangi, misalnya, yang penting jangan cerai. Kemudian suaminya setuju, enggak ada masalah. Kata Allah, wa uhdhiratil anfusus syuh. Namun jiwa itu dihadiri dengan rasa pelit. Nanti akan kejelaskan apa maksudnya. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tapi kalau kalian berbuat baik dan bertakwa, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Ini surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa yang lain ayat 35, ya, juga berkaitan dengan sulh antara suami istri. Kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi. Kalau kalian khawatir terjadi pertikaian antara suami istri atau perceraian antara suami istri dan sudah ditempuh berbagai macam cara ternyata tidak berhasil, fab'athu hakaman min ahliha. Maka kirimlah hakam, yaitu wakil dari keluarga lelaki. Wa hakaman min ahliha, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, wakil dari keluarga istri. In yurida islaha, biarlah dua orang ini wakil dari keluarga lelaki, keluarga dari istri yang berdiskusi. In yurida islaha, kalau mereka berdua niat baik untuk damai, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua. Innallaha kana aliman khabira, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha khabir, Maha mengetahui secara detail, ya. Ini jadikanlah ini sebagai pondasi kita dalam bermuamalah. Wasulhu khair. Damai itu lebih baik. Damai itu lebih baik. Dalam masalah apapun. Dalam masalah keluarga, apalagi yang lebih besar daripada itu. Damai itu baik. Namun saya perlu ingatkan, ketika kita tahu damai itu baik, damai itu perlu pengorbanan. Damai itu perlu pengorbanan. Makanya Allah mengatakan, wa uhdhiratil anfusus syuh. Bahwasanya jiwa itu dihadiri rasa pelit. Banyak orang ketika dia mau damai, tidak berhasil damainya. Kenapa? Karena dia ingin hak dia terpenuhi seluruhnya. Kita sedang bertikai. Nah, kalau kita ingin damai, ada hak-hak kita yang kita jatuhkan. Misalnya hak kita 100%, ya udah kita jatuhkan 50%. Atau kita jatuhkan 30%. Tidak apa-apa, dapat 70%, yang penting damai. Wasulhu khair. Ya, damai itu lebih baik. Ya. Kapan tidak terjadi perdamaian? Ketika masing-masing punya ego. Ingin semua kebutuhannya, haknya dipenuhi. Ingin semua kebenaran dia pegang, yang pihak lawannya adalah yang kesalahan semua ditimpakan kepada pihak yang bertikai dengannya. Ini tidak susah kalau begini caranya. Namanya damai, kemudian masuk dalam urusan ruwet, harus berlapang dada. Dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wasulhu khair. Wasulhu, berdamaian itu adalah baik. Ini jadikan cara berpikir kita. Dalam masalah pun kita punya masalah. Dan kita hidup tidak mungkin tidak punya masalah. Dengan istri kadang punya masalah, dengan suami terkadang punya masalah, dengan tetangga terkadang punya masalah. Langsung di benak kita lebih baik damai. Sudah, kita ngalah, yang penting damai. Ya, ngalah bukan berarti kita buang hak kita seluruhnya, enggak. Hak kita ada sebagian terbuang, sebagian kita dapati. Mengalah, sulh, damai itu lebih utama. Apalagi kalau kita niatkan karena Allah. Allah yang mengatakan wasulhu khair, saya menjatuhkan sebagian hak saya demi perdamaian karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh wasulhu khair. Tapi kalau kita tidak mau ngalah, ego kita depankan. Jangankan masalah besar, masalah sama istri enggak selesai-selesai. Enggak selesai-selesai. Kenapa suami punya ego, kamu yang salah, istri punya ego, kamu yang salah. Enggak ada mau ngalah untuk diam, enggak ada mau ngalah untuk minta maaf, enggak ada. Gimana mau islah, bagaimana mau suluh? Enggak bisa. Sudah, ada waktunya kita mengalahkan ego kita karena Allah. Allah yang suruh. Wasulhu khair. Demikian juga kita punya masalah mungkin di kantor, wasulhu khair. Udah cari damai bagaimana? Ya, gimana cara damai yang benar? Karena ini muamalah penting dalam kehidupan kita. Ini kaidah Qur'aniyah, kaidah Quran. Ya, wasulhu khair, damai itu lebih baik. Tapi tadi syaratnya ada hak, sebagian hak yang kita jatuhkan. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sangat intens dalam mendamaikan. Mereka berusaha untuk mendamaikan. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh para sahabat.
Bagaimanapun perdamaian itu baik, wasulhu khair, dan keutamaan tentang mendamaikan sangat banyak dalam hadis-hadis ya. Ya. Contoh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Barirah adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Dan dia punya suami juga budak. Ketika dia dimerdekakan, maka otomatis cerai ya, kecuali artinya dia boleh minta cerai karena statusnya berbeda. Suaminya budak, dia merdeka. Ketika dia dimerdekakan oleh Aisyah, Barirah ini akhirnya tidak mau sama suaminya lagi karena suaminya statusnya budak. Padahal suaminya sangat cinta kepada dia. Sampai Ibnu Abbas ketika menceritakan tentang suaminya, kalau tidak salah namanya Mughith ya. Ya, laka'anni bihi fit turuqil Madinah wa nawahiha wa inna dumu'ahu latasilu ala lihyatihi. Seakan-akan aku melihat suaminya Mughith ketika istrinya berpisah. Dia berjalan di sebagian jalan-jalan kota Madinah sementara air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Ya taraddaha, dia mengatakan kepada istrinya, kembalilah kepadaku, pilihlah aku. Falam tafal, istrinya tidak mau karena istrinya sudah merdeka, statusnya berubah. Akhirnya Rasulullah SAW ingin mendamaikan. Rasulullah SAW berusaha mendamaikan yang bersengketa itu sangat baik, apalagi keluarga. Rasulullah masuk untuk mendamaikan mereka berdua. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Barirah yang baru saja berubah status dari budak menjadi wanita merdeka karena dibeli atau dibayar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lau raja'tihi, ya wahai Barirah, bagaimana kalau kau kembali kepada suamimu? Qalat, maka Barirah berkata, ya Rasulullah, ta'muruni, ini perintah ya Rasulullah. Kalau perintah saya kembali. Tapi Rasulullah berusaha. Kata Rasulullah SAW, ini bukan perintah. Innama ana asfa'. Saya yang memberi syafaat. Siapa tahu kau bisa balik sama suamimu. Kata Barirah, la hajata li fihi, aku tidak butuh kembali kepada suamiku. Tapi maksud saya, meskipun tidak berhasil, ya, Rasulullah SAW berusaha. Ya, ini kita sudah pernah kajian khusus tentang masalah as-sulah ya. Di antaranya hadis-hadis Rasulullah SAW juga mendengar ada sebagian sahabat bertengkar sampai lempar-lemparan dengan batu di Kuba. Rasulullah SAW segera pergi. Kata Rasulullah SAW, idhabu bina nuslihu bainahum. Ayo kita pergi ke sana, kita damaikan sebagian kawan-kawan kita bertengkar. Rasulullah datang tanpa disuruh, datang mendamaikan mereka. Sampai Rasulullah SAW terlambat solat ya. Abu Bakar sudah jadi imam, Rasulullah SAW masuk belakangan. Tapi intinya begitu pentingnya perdamaian sampai Rasulullah SAW melakukan. Bahkan sebagian ulama berfatwa, kalau kita mendamaikan orang, kita harus keluarkan duit, mungkin biaya untuk mendamaikan ini, kita butuh biaya untuk mungkin ajak mereka makan untuk apa, damai. Kalau ternyata uang kita habis, boleh pakai uang zakat, enggak ada masalah. Boleh pakai uang zakat untuk islah, mendamaikan di antara kaum muslimin. Apalagi kalau perdamaian tersebut di antara kabilah, ini butuh biaya. Suku ini dan suku ini butuh biaya, maka itu boleh pakai uang zakat. Karena islah di antara kaum ini sangat penting, skala kecil maupun skala besar ya. Kemudian contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika orang-orang Khawarij ya, jumlahnya ribuan, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas untuk berdiskusi dengan mereka ya. Akhirnya banyak dari mereka sadar, entah 2.000, 3.000, saya lupa bilangannya, tapi ribuan sadar gara-gara dialog dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ingin mendamaikan. Tapi intinya pasangan dalam benak kita wasulhu khair, bahwasanya damai itu lebih baik. Hidup tenang, tidak ribut, ada sebagian hak kita dijatuhkan, enggak ada masalah. Kita akan hak kita, kalau kita dizalimi akan kita ambil di akhirat. Jangan khawatir. Kita ngalah, yang penting kita hidup damai, tenang, kita bisa fokus pada pekerjaan kita lebih bermanfaat daripada kita masuk dalam pergulatan pertikaian, baik dalam pertikaian dalam WA, dalam pertikaian dalam grup, dalam Facebook, habisin waktu, apalagi pertikaian dengan orang terdekat dengan kita. Wallahu a'lam bishawab.